Ya, pemirsa, Timnas U23 bakal menghadapi Korea Selatan dalam babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Lalu bagaimana kesiapan Timnas U23 menghadapi Korea Selatan dan sejauh mana peluang Garuda Muda mengalahkan skuad Taeguk Warrior? Sudah bergabung bersama kami sore ini manajer Timnas U23 Kombes Pol Sumarji dan pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-bapak. Selamat siang. Selamat siang waktu Qatar ya Pak Sumarji. Baik, saya ke Pak Sumarji dulu. Pak Sumarji, selamat siang waktu Qatar. Bagaimana kesiapan tim di sana Pak Sumarji jelang laga kontra Korsel? Apakah nantinya komposisi tim akan full tim? Ya, alhamdulillah kalau lihat kondisi para pemain semuanya dalam kondisi yang sangat bugar ya, sangat bagus. Full tim semuanya bisa main dan sesuai laporan dari tim medis tidak ada yang mengalami cedera dan lain sebagainya. Pemain betul-betul, skuad betul-betul dalam kondisi yang siap bermain ya, dan dalam kondisi motivasi yang sangat tinggi. Seperti itu kondisinya. Oke, yang jadi tantangan ini kan untuk menjaga mentalitas pemain dan supaya konsistensi dalam mereka bertanding ini juga bisa sama seperti waktu mengalahkan Australia kemarin, di mana kita ini punya track recordnya cukup bagus lah saat bertanding di Qatar saat ini. Apa mungkin yang akan menjadi tantangan untuk konsistensi dari mentalitas pemain kita, Pak Sumarji? Ya, kita tahu bahwa lawan yang akan kita hadapi ini adalah raksasanya Asia ya. Artinya betul-betul selama ini kita melihat memandang bahwa Korea Selatan itu kan negara yang kuat, khususnya untuk sepak bola. Tentu berkaitan dengan ini kan yang harus kita persiapkan adalah memotivasi para pemain, khususnya baik dari sisi mental, fisik, disiplin, dan juga ini ya, skill ya. Jadi semuanya kita persiapkan dengan baik, dan yang patut kita harus syukuri bahwa kondisi para pemain seperti di awal saya sampaikan kondisinya sangat bagus dan tidak mengalami sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Di samping itu kan juga pelatihnya kan juga Sintayong kan juga pelatih yang memang sudah pernah menukangi atau pernah membawa timnas Korea Selatan kan. Artinya dari sisi itu saya kira tim kepelatihan sudah mempersiapkan itu dengan baik, sehingga berkaitan dengan soal pertandingan nanti ya sekarang tinggal bagaimana kita meningkatkan semangat dan juga bagaimana memompa semangatnya para anak-anak, diberikan motivasi yang terbaik dari semua hal, sehingga yang bakal terjadi adalah pertarungan yang betul-betul pertarungan sangat baik, dan tentu dengan semangat yang tinggi, itu pasti nanti akan membawa hasil yang sangat baik pula, seperti itu. Oke. Saya ke Bung Ropan. Bung Ropan, ini kan tadi juga Pak Sumarji menyebut bahwa kita akan menghadapi raksasanya Asia, begitu kalau boleh disebut. Kalau menakar kemampuan ataupun kekuatan mungkin, Bung Ropan, apa saja yang harus diwaspadai dari Korea Selatan ini, dan bagaimana kalau melihat kekuatan dari timnas Korea Selatan? Kalau melihat Korea, ya mereka juara grup ya, grup B, 3 kali main, 3 kali menang, tanpa kebobolan, 4 kali memasukkan tanpa clean sheet ya. Dan mampu mengalahkan China, Uni Emirat Arab, dan terakhir Jepang. Ya, mereka punya kekuatan, saya pikir punya kecepatan, ya fisik mereka main bagus, ya pressing juga oke, ya. Tapi ada satu pemain yang memang perlu untuk diperhatikan, terutama striker mereka yang sejauh ini sudah mencetak 3 gol, pencetak gol terbanyak dari Korea Selatan ya, yaitu Lee Yong-jun. Ini pemain yang harus betul-betul, kemarin dia diistirahatkan sengaja oleh pelatih Hwang Son-hong untuk bermain melawan Indonesia. Saat menghadapi Jepang, mereka bermain dengan 10 pemain lapis kedua. Itu pun mereka masih menang. Nah, ada beberapa pemain termasuk Lee Yong-jun ini, itu diistirahatkan karena dibutuhkan melawan Indonesia. Nah, ini harus diantisipasi oleh pemain belakang kita. Yasin Hobner ada di sana ya, kemudian dari Skirido, entah Komang atau dengan Ferrari ya akan dimainkan, semua tergantung dari STY, karena dia lebih tahu dengan kondisi tim. Tapi yang pasti, kalau kita bermain seperti melawan Australia, melawan Jordania, saya masih meyakini kita bisa mendapatkan hasil positif. Kita mampu mengalahkan mereka, karena mereka juga tidak lebih baik dari Yordania dan juga dengan Australia. Itu sama aja saya pikir. Dan kita sudah menunjukkan permainan kita yang bagus, yang oke. Kedewasaan bermain, kerja keras di lapangan, disiplin, fisik, mental, semua bagus. Kita tinggal tunggu nyali kita untuk menghadapi mereka. Tidak perlu takut melawan
Korea Selatan. Boleh mereka diunggulkan, kita mungkin sebagai underdog, tetapi kan di lapangan segala sesuatu dalam sepak bola itu bisa terjadi. Termasuk kita mengalahkan Korea Selatan. Tidak ada yang mengatakan bahwa kita ini bisa menang dengan skor yang begitu banyak melawan Jordania. Tapi kita melakukan itu dengan baik. Bahkan saya bisa menang dengan lebih dari 4 gol melawan Jordania. Kalau beberapa peluang bisa dimaksimalkan. Berarti kemampuan kita ini oke. Pemain-pemain kita bagus. STI terus mempertahankan the winning team. Ini the winning team melawan Jordania tidak boleh diubah menurut saya ya. Tapi semua tergantung dari STY. Karena ini pemain yang bagus. Yang bermain di 45 menit pertama ini. Gitu Pak. Oke, prediksi skor Bung Ropan dan berapa skor minimum mungkin yang harus kita peroleh, timnas peroleh untuk mengamankan posisi? Tidak perlu dengan skor yang banyak ya. Kita menang 1-0, 2-1 udah cukup. Yang penting kita masuk ke babak semifinal untuk menuju ke Olimpiade Paris. Itu aja bagi anak-anak. Jadi kalau kita bisa menang lebih dari itu ya kita syukuri. Ya alhamdulillah. Tapi kan yang paling pasti judulnya kita menang. Itu aja. 1-0 udah cukup seperti lawan Australia. Ya dan kita sukses. Begitu Pak. Dan kita bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa yang selalu memberikan berkah buat kita. Semoga di pertandingan ketiga ini setelah menang melawan Australia dan Jordania di stadion yang sama, kita mendapatkan hasil yang bagus. Itu harapan saya. Skor 1-0, 2-1 saja sudah cukup, yang penting menang ya. Pak Sumarji, saya kembali ke Pak Sumarji. Ini tadi Bung Ropan menceritakan kalau striker andalan Korea bahkan Lee Yong Jung sempat diistirahatkan untuk menyiapkan diri pertandingan melawan Indonesia. Artinya memang Indonesia ini sudah menjadi dilihat sebagai ancaman begitu ya di AFC tahun ini. Ya, jadi itu adalah analisa yang disampaikan Bung Ropan ya. Itu sah-sah saja dan saya kira masing-masing pelatih kan pasti punya cara ya, punya cara. Sehingga berkaitan dengan ini tentu saya tidak perlu harus terlalu menanggapi bagaimana terkait dengan strategi dan lain sebagainya. Yang perlu saya sampaikan adalah kesiapan dari anak-anak aja, kesiapan dari para pemain dan juga tim kepelatihan yang memang sudah mempersiapkan itu dengan baik, karena memang sudah kita prediksi bahwa lawan yang akan kita hadapi adalah kalau tidak Korea Selatan dan atau Jepang gitu. Sehingga sekarang kita sudah tahu lawannya Korea, maka yang kita persiapkan adalah bagaimana supaya hari ini para pemain bermain dengan maksimal, dan kita sudah sepakat bahwa tujuan dan keinginan kita sesuai dengan apa yang sama-sama disepakati adalah kepingin lolos ke semifinal. Itu saja. Oke, tadi ini juga Bung Ropan menyebut bahwa permainan kita selama ini di Stadion Abdullah memang cukup bagus begitu. Mungkin dari Pak Sumarji sendiri dan Coach Shin Tae-yong, apa yang dilakukan di sana selama ini untuk menjaga ketahanan fisik dan mental dari para pemain kita? Iya, secara rutinitas kita lakukan, tim kepelatihan sudah membuat jadwal ya, latihan dan juga baik latihan itu di lapangan, gym maupun di classroom, semuanya sudah terjadwal dengan baik sesuai dengan jadwal yang ada, sehingga kaitannya dengan itu yang harus kita perhatikan yaitu bagaimana tetap memperhatikan supaya para pemain itu tetap pada jalur yang positif dari semua hal. Maka kami selalu perhatikan betul itu, kami perhatikan betul berkaitan dengan disiplin anak-anak, mau disiplin makan, disiplin istirahat, disiplin terapi, semuanya harus betul-betul disiplin dengan baik, dan itu adalah bagian terpenting yang harus kita lakukan agar supaya performa para pemain itu tetap terjaga dengan baik, seperti itu. Oke, disiplin ini menjadi kunci utama permainan dari timnas kita selalu gemilang selama ini di Stadion Abdullah. Terakhir saya ke Bung Ropan mungkin. Bung Ropan tadi kalau dari mentalitas dan ketahanan dari pemain sudah dijelaskan kiat-kiatnya oleh Pak Sumarji begitu. Kalau dari Bung Ropan sendiri menilai dalam permainan dini hari nanti kualitas ataupun strategi seperti apa yang harus diterapkan oleh Coach Shin Tae-yong dan juga Pak Sumarji untuk timnas kita nanti, dan juga pemain mana yang bisa memperkuat masing-masing lini pertahanan? Ya, saya pikir tidak akan banyak berubah dari ketika kita mengalahkan Jordania di pertandingan terakhir, dan saya sudah bilang tadi ini starting 11 terbaik. Ya, kalau soal skema STY juga tidak akan mengubah, tetap dengan 3-4-3. Ya. Kemudian bagaimana Hernando bermain di belakang, ya saya pikir itu yang akan kita lihat di bawah Mister, ya dengan Justin Hubner, Rido dan mungkin Ferrari yang akan dimainkan, ya kemudian ada Pratama Arhan dan Fajar. Saya pikir ini the winning team yang akan pertahankan, tidak akan banyak berubah STY, dan STY tahu apa yang harus dia lakukan berhadapan dengan
Korea Selatan. Walaupun ini baru pertama kali mungkin bagi STY berhadapan langsung di pertandingan resmi melawan negaranya sendiri. Makanya ini seru untuk kita saksikan, menarik untuk kita saksikan. Dia berhadapan dengan mantan rekan dia setim di tim nasional, pelatih Korea Selatan, Hwang Sun-hong. Dan apapun yang dilakukan oleh Korea Selatan, kita harus lawan. Kita harus percaya diri melawan. Tidak perlu overconfidence, tapi percaya diri ini penting buat pemain-pemain kita untuk mendapatkan hasil yang baik. Gitu, Mbak. Oke, percaya diri menjadi kunci dan tentunya ini menarik seperti tadi disebutkan Coach Sinteyong akan menghadapi mantan rekannya sendiri. Kita sama-sama nantikan pertandingan Indonesia kontra Korea Selatan dini hari nanti dan berharap hasil yang terbaik. Insya Allah Timnas Garuda Muda menang. Terima kasih banyak Pak Sumarji dan Bung Ropan. Salam sehat, selamat sore, salam olahraga. Semangat Pak Marji. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.